Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki dan tangan kita untuk senantiasa melaksanakan salah satu dari syiar agama, menuntut ilmu tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halamannya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke kampung halamannya atau kembali ke rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan diiringi dengan niat yang ikhlas mencatat upaya usaha yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjalan di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ayat 153 di dalam surah Al-An'am, dan sebelumnya kita menjelaskan tentang ayat 151, 152 sampai 153. Dan ayat ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai al-wasayah al-asharah atau al-wasiyatul asharah, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat yang mulia ini. Kemarin kita sampai ke pembahasan tentang di akhir ayat, wa qauluhu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Di ayat yang 153, di akhir ayatnya, itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa perintahkan kepada kita untuk berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti jalan-jalan di luar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini dzalika al-madhkur, yang disebutkan di awal ayat tersebut wassaqum, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa wasiatkan kepada kita semua, litanalu bihi darajatat taqwa, agar kita semua mendapatkan dengan berada di atas jalan tersebut derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iltizama bima amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam,
dan berpegang iltizam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya yang menunjukkan betapa pentingnya seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang paling utama untuk kemudian kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menunjukkan juga bahwasanya kesyirikan merupakan perkara yang paling utama yang harus kita menghindarkan dari diri kita untuk terjerumus ke dalamnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin allati 'alayha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul ila akhiril ayah." Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya hanya penekanan terhadap 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-An'am. Menekankan betapa pentingnya wasiat tersebut, kemudian kita masuk ke dalil-dalil yang berikutnya. Sedikit berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat tersebut ada stempelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tanda tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra' qawlahu ta'ala, hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Penjelasannya sedikit berkenaan dengan athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada ila akhirih, ini bentuk istifham lil hathi wat tashwiq. Pertanyaan yang tujuannya adalah mendorong, memotivasi, wat tashwiq, membuat kita penasaran untuk mengetahui wasiat-wasiat tersebut. Itu maknanya tashwiq, rindu yang membuat kemudian kita penasaran untuk mengetahui wasiat-wasiat tersebut. Wallam fi qawlihi falyaqra' lil irsyad. Adapun huruf lam di kalimat falyaqra', lamnya adalah al-irsyad. Tujuannya adalah arahan, tujuannya adalah anjuran untuk kemudian kita melihat kepada wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kata Ibnu Mas'ud, wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wasiyata Muhammadin, wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita telah mengulang-ulang sebelumnya, al-wasiyatu bima'na al-ahd. Wasiat itu maknanya adalah perjanjian atau perintah. Wala yakunul ahdu wasiyatan, tidaklah perjanjian itu merupakan suatu wasiat illa idza kana fi amrin ham, kecuali wasiat tersebut, perkara-perkara yang disebutkan di dalam wasiat tersebut merupakan perkara-perkara yang sangat penting. Jadi 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Imran, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya merupakan perkara-perkara yang sangat penting untuk kita mempelajarinya, untuk kita mengetahuinya, kemudian wajib bagi kita untuk mengamalkan wasiat-wasiat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa qawluhu,
perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ay maknanya adalah beliau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadin ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah al-Hashimi dari Bani Hashim al-Qurashi. Beliau adalah keturunan Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha at-ta'bir, dan ta'bir ucapan ini yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, wasiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadullu ala jawazi mithlihi. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita mengucapkan seperti itu. Bolehnya kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud dalam bentuk pengkabaran. Dalam bentuk pengkabaran. Seperti misalnya di sini, qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muhammad, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak menafikan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang di antara adab kita berkenaan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian ka du'a'i ba'dikum ba'da, sebagaimana sebagian dari kalian memanggil yang lainnya. Sebagaimana sebagian dari kita memanggil orang-orang yang ada di sekitar kita, memanggil dengan langsung mengucapkan namanya. Maka ini bukan berarti apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan wasiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini menyelisihi ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut, li'anna du'a ar-rasuli huna ay munadatuhu. Karena yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat yang mulia tersebut adalah saat kita memanggil beliau. Saat kita memanggil beliau atau saat sahabatnya berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada di antara sahabat misalnya yang mengatakan ya Muhammad ketika berbicara atau memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang diharamkan di dalam agama berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ini. Jadi tidak boleh memanggil langsung namanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Min babil munadat, min babi at-talab, ketika berbicara langsung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin qulu, akan tetapi hendaknya kita mengatakan ya Rasulullah ketika berbicara atau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ammal khabar, adapun babul khabar, di sini perbedaannya sebenarnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala antara al-khabar dengan at-talab, antara pengabaran dengan at-talab. At-talab ini memanggil, memerintahkan atau melarang. Memanggil, memerintahkan atau melarang. Itu yang dimaksud dengan at-talab. Ketika babnya adalah babul khabar, mengabarkan, fahaza awsa' min at-talab. Maka ini lebih luas pembahasannya dibandingkan at-talab. Dan yang dilarang
di dalam ayat yang mulia ini adalah bentuknya at-talab, memanggil Nabi atau misalnya memberikan perintah atau memberikan larangan. Itu yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Ammal khabar fahuwa awsa'u min babit talab. Lebih luas dibandingkan at-talab, tuntutan, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada yajuzu an taqul, oleh karenanya boleh bagi kita untuk mengatakan ana tabi'un li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya merupakan pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan namanya, tetapi mengucapkan namanya min babil khabar, min bab pengabaran. Saya merupakan pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awillahumma salli ala Muhammad. Atau ketika kita bersalawat, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita mengucapkan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bentuknya adalah al-khabar, bukan berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ashbaha dzalika, ataupun yang serupa dengan perkataan-perkataan yang telah tadi kita sebutkan. Intinya min babil khabar ausa, lebih luas dibandingkan min babit talab. Kemudian berikutnya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu, ay qaulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, allati 'alaiha khatamuhu, di mana di atas wasiat tersebut ada stempelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada tanda tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khatam bima'na at-tawqi', bima'na at-tawqi'. Khatam bima'na at-tawqi', ada tanda tangan. Tapi yang paling tepat di sini adalah stempel sebenarnya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin. Dan cincinnya itu juga merupakan stempelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di atasnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ini yang merupakan stempelnya Nabi SAW ketika Nabi SAW ingin menggunakannya. Tapi perlu kita pahami bersama, insyaallah kita akan menjelaskan pada berikutnya. Wa qauluhu wasiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini laisat wasiyatan maktubatan makhtuman 'alaiha. Bukanlah wasiat yang tertulis yang kemudian ditandatangani di atas tulisan tersebut. Bukan itu maksudnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi bi syai'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan wasiat apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanda tangan atau meletakkan stempelnya di atas kertas yang tertulis wasiat. Nabi SAW tidak pernah mewasiatkan apapun kepada sahabat-sahabat yang ditinggalkannya. Yang di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menulis wasiat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya di Kitabul Ilm, anna Aba Juhaifah, salah seorang sahabat Abu Juhaifah, sa'ala Ali bin Abi Talib, bertanya kepada Ali bin Abi Talib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, hal ahida ilaikumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadamu tentang sesuatu? Maka faqala Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada Aba Juhaifah, la, tidak ada wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepadaku. Walladhi falaqal habba wa bara'an naswa aw an-nasmah.
Sampai-sampai Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi zat yang membelah biji-bijian dan yang menciptakan nyawa, illa fahman, kecuali pemahaman, yu'tihi Allah ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, rajulan, terhadap seorang laki-laki, fil Quran, tentang Al-Quran. Itulah wasiatnya Nabi SAW, pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa ma fi hadhihi sahifah. Begitupun yang tertulis di dalam lembaran ini. Disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kila, kemudian bertanya Abu Juhaifah kepada Ali radhiyallahu taala anhu, wa ma fi hadhihi sahifah. Apa yang tertulis di atas lembaran tersebut yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan, yang pertama adalah al-aql. Yang pertama adalah al-aql. Yang dimaksud al-aql di sini adalah ad-diyat atau denda. Kemudian yang kedua yang tertulis di atas sahifah tersebut, lembaran tersebut, wa fikakul asir, hukum tentang tawanan perang. Fikakul asir, hukum tentang tawanan perang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tertulis di atas lembaran tersebut adalah wa alla yuqtala muslimun bikafir. Dan seorang muslim tidak boleh dibunuh, dikisas karena membunuh orang kafir. Itulah yang tertulis di atas sahifah yang dipegang oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fala yuzannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian kita menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa bihadhihi al-ayat, mewasiatkan ayat-ayat yang mulia tersebut, wasiyatan khassatan maktubatan, wasiat yang secara khusus, yang tertulis, yang ada tanda tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas wasiat tersebut. Lakin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akan tetapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yara, melihat, anna hadhihi al-ayat, bahwa ayat yang mulia tersebut di mana ada 10 wasiatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, bagi orang yang berfikir, bagi orang-orang yang bertakwa, qad syamilatid din kullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa ayat yang mulia itu telah mencakup semua perkara agama di dalamnya. Telah mencakup semua perkara agama di dalamnya. Faka'annaha, maka seakan-akan al-wasiyatul lati khatama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mewasiatkan Al-Qur'an, pemahaman terhadap Al-Qur'an. Maka begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang 10 perkara yang disebutkan di dalam surah Ali Imran tersebut. Karena Ibnu Mas'ud menilai bahwasanya itu sudah mencakup semua perkara agama di dalamnya. Sudah mencakup semua perkara agama di dalamnya. Wa abkhaha li ummatihi, dan itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Wa hiya ayatun azimah, dan ayat tersebut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan. Ayat tersebut adalah ayat yang sangat mulia. Terkandung di dalamnya 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza tadabbaraha al-insan, apabila manusia mentadabburinya, membacanya, meresapi kandungannya, wa amila biha, dan mengamalkan wasiat-wasiat tersebut, hasalat lahul awsafu thalatha al-kamilah, maka dia akan mendapatkan sifat
tiga sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada setiap akhir ayat tersebut secara sempurna. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba-hamba yang berakal, agar kalian menjadi hamba-hamba yang berfikir, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk kemudian mengetahui, bahkan mungkin menghafal wasiatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia tersebut. Mungkin ada di antara kita yang masih mengingat wasiat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam ayat yang mulia tersebut. Kalau ada yang mengingat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada sedikit hadiah yang bisa kita berikan kepada ikhwah yang mengingat wasiatnya Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 151 sampai 153. Pertama jangan baca dulu. Jangan dibaca dulu. Ada yang mengingat. Di ayat yang pertama 5 wasiat. Di ayat yang kedua 4 wasiatnya Allah. Di ayat yang ketiga ada 1 wasiat. Ada yang mengingat? Ana membawa beberapa yang bisa diberikan hadiah. Ada mushaf. Ini mushaf dari Madinah. Ana bawa kemarin pas umrah. Dan ada beberapa kutaib. Kutaibnya mungkin kecil, tapi ini sangat penting. Ini sedikit. Ada beberapa kutaib kecil di dalamnya, tapi mencakup di dalamnya seluruh perkara penting di dalam Islam. Ada Zadus Saim. Zad As-Saim. Petunjuk atau bekal bagi orang yang ingin berpuasa. Ada buat akhwat mungkin kepada ukhti muslimah, siapa yang menyuruhmu berhijab, darah kebiasaan wanita, penting sekali. Ada ad-durusul muhimma li ammatil ummah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada yang menyebutkan. Atau wasiat yang 5 saya dulu, di ayat pertama. Wasiat yang 5 di ayat pertama. Silakan, boleh. Gak apa-apa dicoba. Ini penting, makanya perlu untuk kita memberikan perhatian khusus. Agar kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian wasiatkan. Naam. Ustaz Jalal. Naam. Pertama, Naam. Naam. Insyaallah. Naam. Larangan. Pertama tauhid. Kedua birrul walidain. Ketiga berkenaan dengan anak. dilarang membunuh anak. Dilarang membunuh anak karena kefakiran. Nah, kemudian berkenaan dengan fawahish. Bukan, berkenaan dengan itu yang kelima. Ini berkenaan dengan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji itu jangan dilakukan atau dilarang mendekati perbuatan-perbuatan keji. Masya Allah. Mau yang mana? Mau yang mana? Saya dikasihnya memang. Musaf, insya Allah. Nah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik. Ada dari akhwat 4 wasiat di ayat 152. Keluhnya yang pertama berkenaan dengan harta anak yatim.
berkenaan dengan harta anak yatim. Ustaz Dedi masih, Ustaz Dedi ingat 10-10-nya insyaallah. Boleh baca. Siapa? Boleh. Oh, masyaallah. Silakan. Kita tidak boleh mendekati harta anak yatim. Naam, kecuali dengan cara yang baik. Naam. Satu, Kita harus memiliki takaran dan timbangan. naam. Auful kaila wal mizana bil qist. Kita harus adil ketika Naam. Wa idza qultum fa'dilu. kita wajib memenuhi perjanjian. Naam. Wa bi ahdillahi aufu. Nah, barakallahu fiik. Semoga yang ana berikan yang mana? Ini penting. Insyaallah. Ini susah didapatin. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Satu lagi. Di ayat 153. Ini paling gampang ini. Oh, yang lain. Yang lain dulu. Satu lagi. Oh, nah, masyaallah. Barakallahu fiik. Dan ikutilah Naam, ikutilah jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Nah, masyaallah, barakallahu fiik. Yang boleh dipilih. Boleh dipilih. Nah. Boleh dipilih. Nah, zadus saim, bekal buat puasa. Ad-durusul muhimma li ammatil ummah. Perkara-perkara pokok. Naam, masyaallah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Naam. Oke. Kita lanjutkan lagi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, kemudian perkataannya Ibnu Mas'ud, falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud bukanlah wasiat yang tertulis di atas kertas kemudian ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Mas'ud sendiri memerintahkan hendaknya dia membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Mungkin perlu untuk dimurajaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi murajaahnya silahkan dibaca di rumah masing-masing, karena kalau kita ulangi lagi ini akan mengambil waktu yang lumayan panjang. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya, dalil yang sangat penting menunjukkan betapa pentingnya kedudukan tauhid di dalam agama kita yang mulia ini, bahwa tauhid merupakan perkara yang paling utama untuk kemudian kita realisasikan, untuk kemudian kita aplikasikan, dan lawannya yaitu kesyirikan merupakan perkara yang paling utama untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhkan diri kita darinya sejauh-jauhnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qal, suatu ketika beliau bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Di atas seekor keledai. Di riwayat yang lain, yuqalu lahu Ufair. Keledai tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nama sebagai Ufair. Jadi di antara kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik-miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar itu hewan tunggangan ataupun yang lainnya, Nabi terbiasa memberikan nama kepada hal-hal tersebut. Di antaranya adalah al-himar, himar yang beliau biasa tunggangi. Di antara himarnya ada yang bernama Ufair. Disebutkan di riwayat yang lain. Faqala li, kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Apa kewajiban hamba-hamba yang harus mereka lakukan yang merupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Begitupun apa haknya hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, Muadz bin Jabal berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa taala atas semua hamba-hambanya, hendaknya hamba-hamba tersebut beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun di antara hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qultu, kemudian Muadz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Atau fi riwayah, afala ubashshiru bihin nas? Ya Rasulullah, tidakkah, apakah hadis ini boleh aku beritakan sebagai berita gembira kepada manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan kepada mereka, karena mereka akan bertawakal hanya kepada hadis ini saja. Ini maknanya. Secara jelasnya, insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu radif. Perkataannya Muadz bin Jabal, radif bima'na radif, ismul fa'il, pelaku, ay raqibun ma'ahu khalfahu, yang artinya adalah orang yang dibonceng, orang yang dibonceng. Wa huwa fa'ilun bima'na fa'il, dia adalah fa'il yang artinya adalah ismul fa'il atau pelaku. Contohnya agar lebih mudah dipahami adalah rahim. Rahim artinya penyayang. Maknanya adalah rahim, yang menyayangi. Karena penyayang itulah yang menyayangi. Sami' artinya mendengar. Bima'na sami' yang mendengar. Naam. Itu makna daripada radif. Bima'na radif. Wa qawluhu ala himar. Perkataannya Muadz bin Jabal di atas keledai. Yang dimaksud di sini ikhwah adalah al-himarul ahli wa laysa al-himarul wahshi. Himarul ahli adalah keledai yang jinak, yang dipelihara, bukan yang liar. Al-wahshi yang liar, karena li'anna al-wahshi la yurkab. Keledai liar itu tidak ditunggangi. Tidak ditunggangi. Susah untuk ditunggangi. Wa qawluhu atadri. Perkataannya Nabi SAW ketika bertanya kepada Muadz, atadri, bima'na ata'alamu, apakah engkau mengetahui? Qawluhu, ma haqqullahi 'alal ibad, ay ma aujabahu 'alaihim. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya. Wa ma yajibu ayyu'amiluhu bihi, dan yang wajib untuk kita amalkan dalam rangka menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya.
Wa alqahu ala Mu'adz bisighatis su'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa tujuannya? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, liyakuna ashadda huduran liqalbihi. Agar Mu'adz lebih memperhatikan, lebih fokus, lebih tertarik untuk menunggu apa jawabannya. Apa jawabannya? Agar tertancap dengan benar ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam, sampai dia betul-betul paham apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas pertanyaannya ada, jawabannya ada. Beda mungkin kalau kita hanya menjelaskan saja. Ketika kita hanya menjelaskan saja, maka sulit untuk kita menyimpulkan apa sih yang menjadi pertanyaannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan memulai dengan bertanya, apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Baru kemudian jawabannya. Sehingga hadir di dalam benaknya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pertanyaannya ada, jawabannya juga ada. Jadi ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, sangat mudah untuk memberikan jawaban. Karena pertanyaan yang sama pernah disampaikan oleh Nabi, jawabannya juga pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara metode mengajarkan pembelajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan sahabat-sahabat yang mulia, generasi yang paling mulia di antara generasinya kaum muslimin. Maka ini juga penting untuk kita aplikasikan ketika kita mengajarkan murid-murid kita, ketika kita mengajarkan anak-anak kita, agar dia lebih tertarik, agar anak-anak kita lebih tertarik untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita tersebut. Makanya liyakuna ashadda huduran liqalbihi hatta yafhama ma yaquluh. Qauluhu wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa haknya hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan ketika kita membaca ayat yang mulia ini, seakan-akan bisa saja terlintas di pikiran kita bahwa ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara tersebut terhadap hambanya. Dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan makhluk yang mewajibkan hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ay ma yajibu ay yu'amilahum bihi. Apa kewajibannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya? Siapa yang mewajibkan kewajiban tersebut? Adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Wal ibadu lam yujibu syai'an. Hamba itu tidak mewajibkan atas Allah apapun. Balillahu aujabahu ala nafsi. Tetapi ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana fadlan minhu ala ibadih. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Sebagai bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal tersebut, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, artinya telah mewajibkan ala nafsihi, atas dirinya sendiri, ar-rahmah, sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya dengan sifat rahmah kepada hamba-hambanya. Kepada siapa? Annahu man amila minkum su'a. Bahwasanya siapa di antara kalian
yang melakukan kejahatan bijahalah, yang didasari oleh kebodohan, yang didasari oleh ketidaktahuan, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia taubat setelahnya, setelah melakukan kejahatan tersebut, wa aslah, kemudian dia memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mewajibkan atas dirinya untuk bersifat dengan sifatur rahmah, berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Begitupun di hadis yang mulia, hakul ibadi Allah, haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas dirinya, yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Fa'aujaba subhanahu ala nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya ayyarhama, untuk mengasihi man amila su'an bijahalah, siapa yang mengamalkan atau siapa yang berbuat kejahatan yang didasari oleh kebodohan, yang didasari oleh bisafahin, ketidaktahuan, adami husni tasarrufin, dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan bukanlah perbuatan yang baik. Thumma taba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Apa yang menunjukkan di sini bahwa yang dimaksud taubat di sini adalah taubat yang benar? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa aslah, kemudian dia memperbaiki dirinya. Ini di antara syarat utamanya taubat. Memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya ketika dia kembali bertaubat dari kesalahan yang dilakukan. Wa ma'na kataba, dan makna kalimat kataba di firman Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum adalah aujaba. Artinya Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan atas dirinya bersifat dengan sifat ar-rahmah, berkasih sayang. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit pembahasan setelah selesai melaksanakan salat Isya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, perkataannya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lafzul jalalah yaitu Allah, mubtada'un, ya, kata depan yang merupakan subjek, wa rasuluhu yang diikutkan dengan mubtada' tadi, ma'tuf alaih, wa a'lamu yang lebih mengetahui, dan dia posisinya adalah khabarun ay khabarul mubtada', khabar dari mubtada', kondisi tentang mubtada'nya tadi. Wa afrada al-khabar huna, khabarnya disebutkan secara mufrad, ma'annahu li'ithnain, padahal itu buat dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Semestinya kan kalau kita melihat di sini Allahu wa rasuluhu a'lama, karena berdua, Allah dan Rasulnya, mereka berdua yang lebih tahu. Tapi di sini afradal khabar, khabarnya disebutkan secara mufrad yaitu a'lamu, ma'a annahu li'ithnain li'annahu ala taqdir, karena ada yang tersirat di dalamnya yaitu huruf min. Jadi takdirnya Allahu wa rasuluhu a'lamu min ghairihima, Allah dan Rasulnya
yang lebih mengetahui lebih daripada keduanya. Tidak ada yang lain yang lebih mengetahui melebihi Allah dan Rasulnya. Wasmut tafdil, isim tafdil seperti a'lam yang lebih mengetahui, sogir kecil, ismu tafdilnya asgar yang lebih kecil, kabir besar, isim tafdilnya adalah akbar yang lebih besar. Ismu tafdil idza kana ala taqdiri min, kalau datang setelahnya huruf min, fa innal ashhar, maka yang paling masyhur inda ulama'il lughah, ya ulama bahasa, menurut ulama bahasa Arab, fihil ifradu wat tadhkir, maka dia disebutkan secara mufrad, secara kalimat tunggal, begitupun secara mudzakkar, ya bukan muannats. Wal maknanya adalah a'lamu min ghairihima, mereka berdua lebih tahu daripada selain mereka berdua. Wa a'lamu minni aidan, lebih mengetahui juga daripada aku, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa qawluhu ya'budu haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu, hendaknya menyembah kepadanya. Apa maknanya? Yatadhallalu lahu bit-tha'ah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepadanya. Kembali lagi ke makna ibadah. Ya, ke makna ibadah. Ada makna ibadah jika ditinjau dari jenis-jenis ibadah tersebut. Kemudian ada makna ibadah jika ditinjau dari pelaksanaan ibadah. Di sini dari jenis ibadah atau pelaksanaan ibadah, maknanya yatadhallalu lahu bit-tha'ah, dari segi pelaksanaan ibadah. At-tadhallul lillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi mahabbatan lahu wa ta'zima. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya yang didasari oleh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah jika ditinjau dari pelaksanaan ibadah. Dari ibadah itu sendiri maka ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Naam, yatadhallalu lahu bit-ta'ah. Qauluhu wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ai fi ibadatihi, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara khusus. Secara khusus. Namun secara umum, wa ma yakhtassu bihi, dan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna tauhid ifradullah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala minal uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat. Makanya di sini makna dari wa ma yakhtassu bihi sudah dikeluarkan tadi, al-ibadah fi ibadatihi, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, wa ma yakhtassu bihi, dan yang merupakan perkara-perkara kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah ar-rububiyyah wal asma'i was sifat. Rububiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa syai'an, kalimat la yusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah. Konteks kalimatnya adalah nakirah fi siyaqin nafi. Dalam konteks kalimat penafian, peniadaan. Nakiratun fi siyaqin nafi min siyaqil umum. Kalau belajar usulul fiqh, kita akan belajar bab al-am wal khas, bab umum dan khusus. Di antara kalimat-kalimat yang menunjukkan keumuman adalah
nakiratun fi siyakin nafi. Nakirah, kalimat nakirah belum jelas. Belum jelas. Misalnya kita mengatakan talibun, pelajar. Ini belum jelas siapa yang dimaksud. Tapi kalau kita mengatakan at-talibu, pelajar tersebut, pelajar itu, maka sudah jelas siapa yang dimaksud. Ini artinya nakirah. Belum jelas yang dimaksud di sini. Nakiratun fi siyakin nafi, dalam konteks kalimat penafian, peniadaan, fata'ummu kulla syai'in, umum, termasuk segala sesuatu di dalamnya. Masuk segala sesuatu di dalamnya. Makanya kita katakan tadi min siyagil umum. Ya, min siyagil umum. Di antara sighah yang menunjukkan keumuman. Selain daripada jami', kullu, semua, setiap, itu siyagul umum. Di antara siyagul umum, nakiratun fi siyaki an-nafi awin nahi. Ya, nakirah yang datang dalam konteks kalimat penafian. Fata'ummu kulla syai'in. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Baik itu la rasulan, rasul yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala malakan, begitupun malaikat. Tidak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan malaikat. Wala waliyan, begitupun Allah tidak boleh disekutukan dengan para wali. Wala ghairahum, apalagi yang lainnya. Jadi la tusyriku bihi syai'an, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Betul-betul harus memurnikan tauhid kita semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi uluhiyah, rububiyah, begitupun al-asma was sifat. Wa qawluhu, begitupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan atas dirinya. Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Wa hadzal haqqu, dan hak ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tafaddalallahu bihi ala ibadih, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Berikan kepada hamba-hambanya yang Allah wajibkan atas dirinya. Walam yujibhu alaihi ahadun, dan tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sebagaimana Allah mewajibkan dirinya untuk bersifat dengan sifat ar-rahmah. Wala tazunnu anna qawlahu, dan jangan sampai ada di antara kita yang mengira, menyangka bahwasanya perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yusyriku bihi syai'a, annahu mujarradun 'anil ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Apakah cukup tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan ibadah? Ini yang dipertanyakan di sini. Karena seakan-akan kalau kita membaca teksnya saja, wa haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Apakah cukup dengan hanya tidak menyekutukan Allah namun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya di sini disebutkan la tadzun. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka seperti itu, bahwa tidak menyekutukan Allah namun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diazab. Li'anna taqdir, karena makna yang tersirat di dalam hadis yang mulia ini, man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hamba yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
menyebutkan walam yadhkur qawlahu man ya'buduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan siapa yang beribadah kepadanya. Langsung saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya. Tidak mengatakan Allah tidak akan mengazab siapa yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu mafhumun min qawlihi. Karena dipahami dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat di awalnya wa haqqul ibad. Haknya hamba. Hamba. Kapan seseorang dikatakan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala? Dalam bentuk al-ubudiyah al-ikhtiyariyah, bukan al-jabriyah. Kita sudah pelajari, ubudiyah ada dua, ada jabriyah, ada ikhtiyariyah. Jabriyah masuk semua makhluk. Semua adalah hambanya Allah. Ridho ataupun tidak ridho, mereka semua adalah hambanya Allah. Tapi dalam bentuk ikhtiyariyah. Yang disebutkan di sini adalah ikhtiyariyah. Wa man kana wasfuhu al-ubudiyah fala budda an yakuna 'abidan. Siapa yang Allah sifati sebagai sifat ubudiyah yang ada pada dirinya, ubudiyah ikhtiyariyah, pasti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian tidak perlu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayya'buduh wala yusyriku bihi syai'an. Ini alasan yang pertama. Man lam ya'budillah wa lam yusyrik bihi syai'an hal yu'adzab. Siapa yang tidak menyembah Allah dan dia juga tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apakah dia diazab? Kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, na'am yu'adzab. Dia akan diazab. Li'anna al-kalam fihi hadzfun. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tersirat di dalamnya. Wa taqdiruhu man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dua hal yang menunjukkan hal ini di dalam hadis yang mulia tersebut. Ada dua hal. Yang pertama, hakul ibad, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Man kana wasfuhul ubudiyah fala budda an yakuna abidan. Siapa yang Allah sifati dengan sifat ubudiyah ikhtiyariyah, pasti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu disebut di sini ayya'buduhu. Yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rangkaian dua kalimat. Terdiri dari dua rangkaian kalimat. Yang pertama dan yang kedua. Haknya hamba, haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru menyebutkan yang kedua. Haknya hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Anna hadza fi muqabili qawlihi fi ma taqaddam. Ini harus dibawakan pemahamannya senada dengan konteks hadis kalimat yang pertama. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di potongan hadis yang pertama ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Fa'ulima, maka dari hadis ini diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusyriku bihi syai'an ay fil ibadah. Ketika mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, apa makna khusus dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Adalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya ada tuntutan ibadah di dalamnya. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang terjerumus ke dalam kesyirikan ubudiyah kalau dia tidak beribadah. Kalau dia tidak melakukan ritual ibadah.
Karena pada ritual ibadah inilah dia melakukan kesyirikan di dalamnya. Ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di dalam menjelaskan hadis yang mulia ini. Jadi jangan sampai kemudian ketika membaca hadis ini kita mengatakan bahwasanya hanya cukup dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi Allah untuk tidak mengazab hambanya tersebut. Ini pemahaman yang keliru. Qauluhu afala ubashshirun nas atau afala ubashshiru bihin nas. Maknanya adalah aaskutu fala ubashshirun nas. Apakah aku diam saja ya Rasulullah dan tidak memberikan berita gembira ini kepada manusia? Wa mithlu hadha at-tarkib, kalimat yang seperti ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hamzatu thumma hasful atfi thumma al-jumlah li ulama'in nahwi fihi qaulan. Ada hamzah a, kemudian thumma hadful atfi aaskutu, atau summa harful ataf afala. Jadi a-nya adalah huruf pertanyaan, kemudian fa-nya adalah huruf ataf, thumma al-jumlah, baru kemudian kalimatnya la ubashshirun nas. Jadi a, fa, la ubashshirun nas. A-nya ini hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Menurut ulama ilmu nahu ada dua pendapat dalam masalah tersebut. Al-awwal anna bainal hamzah wa harfil ataf, antara hamzah a dengan fa ada yang mahdzuf, ada yang tersembunyi. Yuqaddaru bima yunasibul maqam. Takdirnya adalah sesuai konteks kalimat. Maka di hadis yang mulia ini takdirnya adalah aaskutu fala ubashshirun nas. Apakah aku diam saja ya Rasulullah kemudian tidak mengabarkan kepada manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, annahu la syai'a mahdzuf. Tidak ada yang mahdzuf, tidak ada yang tersembunyi di kalimat tersebut. Lakin huna taqdimun wa ta'khir. Akan tetapi yang terjadi di konteks kalimat ini ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Wa taqdiruhu fa'ala ubashshirun nas. Fa'ala ubashshirun nas. Jadi huruf atafnya dulu, kemudian pertanyaannya baru la ubashshirun nas. Fal jumlah ma'tufatun ala ma sabaq. Jumlah kalimatnya di sini ya, menyambung atau menjelaskan dengan perkara yang disebutkan sebelumnya. Ya, tentang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maudi'ul fa sabiqun 'alal hamzah. Tempatnya fa lebih dahulu disebutkan dari hamzah. Fal asal fa'ala ubashshirun nas. Asalnya adalah fa'ala ubashshirun nas. Maka apakah tidak aku beritakan kepada manusia? Lakin akan tetapi ikhwan dirahmati oleh Allah, lamma kana mithlu hadzal tarkib yang seperti ini, kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab raqiq, lemah susunannya, jarang digunakan, bahkan sangat tidak pernah kita menggunakan ketika mempelajari bahasa Arab. Fa'ala ubashshirun nas, pasti pertanyaannya terlebih dahulu, dan itu yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana penciptaannya unta tersebut? Wa qauluhu ta'ala afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat? Wa qauluhu ta'ala afalam yasiru fil ard. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di atas bumi? Jadi wallahu alam bisawab, yang benar di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama. Aaskutu fala ubashshiru bihi fala ubashshirun nas. Apakah aku diam saja ya Rasulullah dan tidak memberikan berita gembira hadis yang mulia ini kepada manusia? Al-bisyarah, ubashshiru, ya, satu kalimat, satu asal kata, al-bisyarah atau al-bushra. Al-bisyarah atau al-bushra maknanya adalah hiyal ikhbaru bima yasur, mengkabarkan tentang perkara yang menggembirakan.
berita gembira. Itu artinya al-bisyara atau al-bushra. Wa qad tusta'malu fil ikhbari bima yadur. Namun di dalam Al-Quran min babil mubalaghah. Min babil mubalaghah Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan kalimat al-bushra, al-bisyara pada perkara-perkara yang membahayakan. Wa minhu qawluhu ta'ala fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan berita gembira kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Ini artinya min babil mubalaghah, saking pedihnya azab tersebut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggunakan istilah berita gembira. Saking pedihnya. Hadza min babil mubalaghah. Min babi al-mubalaghah. La tubashshirhum ay la tukhbirhum. Janganlah engkau mengabarkan kepada mereka, dan la-nya di sini adalah nahiyah, pelarangan. Wa ma'na al-hadis, makna hadis yang mulia ini, anna Allah la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an wa anna al-ma'asi takunu maghfuratan bitahqiqit tauhid. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab di antara hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan bahwasanya maksiat-maksiat takunu maghfuratan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa mengampuni dosa-dosa besar sekalipun, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain bertaubat, adalah tahqiqut tauhid, adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya, lebih terperincinya kita akan bahas di bab berikutnya. Tapi di antara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa besar sekalipun, selain dari taubat, adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naha an ikhbarihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengabarkan hadis yang mulia ini kepada manusia atau kepada sahabat yang lainnya, li'alla ya'tamidu ala hadhil busyra, agar mereka tidak bersandar, bertawakal kepada hadis ini saja, kepada berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadis ini saja. Karena ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu belum kuat amalan-amalan, amaliyah dalam rangka merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muadz bin Jabal, jangan disampaikan hadis ini. Jangan disampaikan hadis ini. Karena kalau saat ini engkau menyampaikan hadis ini, mereka hanya akan bertawakal dengan hadis ini. Tapi pertanyaannya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz untuk tidak menyampaikan hadis yang mulia ini, apakah min babi kitmanil ilm? Apakah masuk dalam bab menyembunyikan ilmu? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi Nabi melarang Muadz bin Jabal untuk menyampaikan hadis ini kepada sahabat yang lainnya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal untuk tidak mengabarkan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu dengan hikmah. Untuk menyampaikan ilmu dengan hikmah. Bagaimana menyampaikan ilmu dengan hikmah? Bukan menyembunyikan ilmu, tetapi sampaikan tepat pada waktunya. Kalau kondisinya sudah tepat, sampaikan hadis tersebut. Dan ini yang dipahami oleh Muadz bin Jabal. Seandainya betul Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Muadz bin Jabal untuk menyampaikan hadis yang mulia ini, tidak mungkin sampai hari ini kita mendengarkan hadis yang mulia ini. Apakah kita menuduh Muadz bin Jabal menyelisihi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Jangan menyampaikan hadis ini. Tidak. Nabi mengajarkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan ilmu dengan hikmah. Al-hikmah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Madarijis Salikin, fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan perkara yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Wa arkanuha al-ilmu wal-hilmu wal-anat. Rukunnya adalah dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kesabaran, dan dibangun di atas berletih, bersusah payah ketika menyampaikan ilmu tersebut. Wa addaduha wa muhawalatu hadmiha, yang menyebabkan ilmu itu tidak tersampaikan secara hikmah adalah al-jahlu wat-taishu wal-ajalah, kejahilan dan at-taishu, sembrono ketika menyampaikan ilmu, wal-ajalah, terburu-buru ketika menyampaikan ilmu. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal di hadis yang mulia ini adalah bagaimana ketika manusia sudah siap untuk mendengarkan hadis yang mulia ini, maka sampaikanlah kepadanya. Bukan pelarangan secara mutlak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmunya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh yang lainnya dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Besar sekali ancamannya. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan bungkam mulutnya pada hari kiamat dengan penutup mulut dari api neraka. Di antara ancamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi kaidah yang berlaku, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperbolehkan adalah ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini yang tidak diperbolehkan. Mengakhirkan penjelasan pada saat penjelasan itu dibutuhkan. Ini yang tidak dibolehkan dalam rangka ilmu, penyebaran ilmu. Tidak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ketika ilmu itu dibutuhkan pada saat itu, ini yang tidak boleh diakhirkan penjelasannya. Harus dijelaskan pada saat itu juga. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Pada saat itu belum tepat waktunya untuk dijelaskan, untuk disampaikan kepada yang lainnya. Artinya ada di antara sahabat-sahabat yang tepat untuk mendengarkan hadis yang mulia ini. Di antaranya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muaz. Tapi kebanyakannya manusia belum tepat untuk mendengarkan hadis ini. Sampaikan ketika waktunya sudah tepat. Ini kepercayaan yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Muaz. Muaz diminta untuk berfatwa pada kondisi berikutnya, kapan waktunya yang tepat untuk menyampaikan hadis tersebut. Karena Nabi sendiri yang melarang dengan larangan yang tegas untuk menyembunyikan ilmu. Makanya sampai hari ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan hadis yang mulia ini yang datangnya dari sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Meskipun di akhir hadisnya seakan-akan Muaz bin Jabal dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis yang mulia ini. Mungkin sampai di sini dulu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Tentunya yang paling utama bagaimana kita merealisasikan tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.